Apakah seorang istri itu harus bisa masak dan juga beres-beres rumah? Ini poin yang sering banget jadi keributan antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Buat pihak perempuan, mengerjakan pekerjaan rumah dianggap sebagai pekerjaan seorang pembantu dan mereka tidak merasa bahwa diri mereka adalah pembantu dalam rumah tangganya. Sedangkan bagi para lelaki, sudah sewajarnya jika seorang wanita itu bisa melakukan hal-hal pekerjaan dalam rumah tangga untuk membantu mereka menjaga rumah ketika para lelaki mencari nafkah. Terus gimana sih untuk melihat sebetulnya jalan tengah dari permasalahan ini? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Halo, selamat datang kembali di channel Panji Syamsi, Love Sensei, di mana di channel ini kamu bisa banyak menyimak seputar-seputar pernikahan dan juga rumah tangga yang bisa membuat kamu semakin siap nih untuk membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Berikan dukungan kamu juga yuk ke channel ini agar semakin bertumbuh dan bisa memberikan konten yang lebih baik lagi dengan cara klik subscribe serta biar semakin banyak yang tahu manfaat dari video ini, klik like ya dan juga di-share. Jadi awalnya salah satu atasan saya di kantor ini nge-share video dan videonya ini memang lucu dan tetap menarik. Namun juga banyak pembelajaran yang kita bisa ambil terkait video ini. Yuk coba kita lihat dulu ya videonya kayak gimana. Jadi lu calon istrinya anakku. Lu yo ta iya. Oke, jadi ini ceritanya ada kayak calon mantu sama calon mertua lagi ngomong ya. Gak bisa sama sekali. Oke. Enggak. Masak sing gampang-gampang gak iso. Masak telur pernah sih masak telur. Oh, masak telur bisa apa enggak? Masuk ke microwave terus bledos. Ternyata Ngono. meledak. Tapi selain masak bisa tuh. Cuci baju? Oke. Enggak. Menarik. Enggak. Nyetrika? Lu apa mana iku? Lah terus, masa bukan pembantu? Lu yo enggak dong. Kan ada tante. Lu. Oke. Ini menarik banget ya dari poin video tadi. Ternyata bagi sebagian calon mertua itu melihat seorang calon istri itu perlu bisa melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga, terutama memasak, karena tadi kan ditanya pertama. Nah, sebenarnya gimana sih aturan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga? Jadi yang pertama adalah teman-teman perlu disadari bersama ya bahwa memasak, mencuci piring, menjaga rumah, menyetrika dan lain sebagainya bukan perkara kewajiban istri atau suami aja. Bukan sesimpel itu aja, teman-teman. Memang beberapa ulama berpendapat bahwa seorang istri itu ya sudah gitu ya, dipenuhi kebutuhannya oleh suaminya termasuk dalam masalah pekerjaan rumah tangga. Bahkan beberapa juga berpendapat seorang suami jika memang mampu untuk bisa menyediakan khodimat atau pelayan dalam rumah tangga tersebut. Tetapi jika tidak mampu, ada beberapa juga yang berpendapat bahwa sebetulnya bentuk khidmat gitu ya, bentuk pelayanan seorang istri kepada suaminya karena suaminya sudah berusaha mencari nafkah untuk mencukupi segala kebutuhan si istri, maka istri sudah sewajarnya juga untuk bisa menjaga kenyamanan dalam rumah bersama si suami juga gitu. Nah, tapi yang perlu kita sadari lebih dalam lagi adalah memasak, mencuci piring, menyetrika dan sejenisnya pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu adalah kemampuan untuk bertahan hidup yang perlu dan bisa dilakukan oleh siapapun, mau laki-laki, mau perempuan, mau si istri, mau si suami. Maka sudah sepantasnya mau itu si calon istri, mau itu calon suami, dia perlu bisa memasak. Minimal masak yang simpel-simpel kayak masak telur, masak mie, masak air, masak tempe, yang simpel-simpel aja gitu. Bukan yang kayak di masakan-masakan master chef gitu ya. Minimal masakan-masakan yang simpel. Jangan sampai dia nggak bisa makan karena dia nggak bisa memasak gitu. Ya kan bisa nih untuk order atau beli di luar. Betul, sepakat banget. Apalagi di tengah teknologi yang mana kita tinggal duduk diem di rumah, kita pesan di handphone terus datang makanannya. Namun, kita juga perlu sadari bahwa tidak selamanya hidup kita berada di posisi yang nyaman. Ada kalanya hidup kita tuh bergulir dan kita perlu berusaha berjuang dengan sekeras-kerasnya gitu. Termasuk ketika kita untuk makan, ternyata
kita akan jauh lebih berhemat kalau kita memasak sendiri gitu. Kemudian kayak mencuci piring, menyikat WC, itu adalah kemampuan bertahan hidup agar bisa hidup dengan layak di tempat tinggal kita masing-masing. Terus gimana kalau sudah menikah? Nah, kalau sudah menikah sebetulnya teman-teman semua bisa dibicarakan. Itu mau menjadi tanggung jawabnya siapa? Suami kah atau istri kah? Atau jangan-jangan bergantian? Lebih kepada saling memahami kondisi satu sama lain. Jika memang suami melihat istrinya sedang lelah, capek, sudah banyak melakukan pekerjaan rumah tangga, menjaga anak, maka akan lebih baik jika si suami yang akhirnya tergerak untuk membersihkan rumah. Begitupun juga sebaliknya, ketika istri melihat suaminya sudah lelah, sudah berhari-hari mungkin bekerja dan kelihatan lagi kurang enak badan, maka sudah sewajarnya juga istri yang bergerak langsung inisiatif untuk membersihkan rumah gitu. Kalau antara suami dan istri saling berempati, saling memahami satu sama lain, ini kan enak. Ini kan saling akhirnya memberikan manfaat, bukan saling menuntut. Percayalah, rumah tangga yang isinya saling menuntut, istri menuntut kepada suami, suami menuntut kepada istri, itu nggak akan enak dan itu nggak akan nyaman untuk dijalani dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi kalaupun nih nanti ternyata suami yang akhirnya melakukan pekerjaan rumah tangga, jangan takut dulu. Banyak laki-laki juga yang takut melakukan pekerjaan rumah tangga karena berpikir itu akan menurunkan marwah mereka, menurunkan kehormatan mereka. Enggak, justru laki-laki yang ikut turut serta dalam menjaga melakukan pekerjaan rumah tangga itu kehormatannya jauh lebih naik daripada posisi sebelumnya. Pun juga sama, buat istri yang melakukan pekerjaan rumah tangga, tidak selalu kamu akan disamakan kayak pembantu. Tetapi kamu sedang memberikan pelayanan yang terbaik, kondisi rumah yang nyaman untuk suami dan juga anak-anak kamu agar mereka betah berada di rumah. Coba kamu bayangin kalau ternyata rumah kamu itu berantakan, tidak kondusif, akhirnya membuat anak-anak dan suami kamu mungkin akan lebih nyaman pergi keluar, bertemu dengan teman-teman mereka. Pun juga sebaliknya, suami membiarkan rumahnya berantakan, itu membuat istri mungkin tidak nyaman berada di dalam rumah dan anak-anak juga nggak nyaman. Gitu. Jadi, yuk, masalah pekerjaan rumah tangga ini nggak perlulah dituntut nih harus si suami, harus si istri. Ambil jalan tengah yang terbaik buat keluarga, gitu. Dan siapapun yang melakukan, ketahui juga bahwa itu bernilai ibadah, bernilai yang kebaikan juga. Kalau kamu punya video-video lagi yang menarik nih untuk dibahas seputar pernikahan dan rumah tangga, silahkan komen linknya di komen ini, ataupun juga share di TikTok mention saya @panjisyamsi. Terima kasih udah menonton.